Siapa sebenarnya yang menciptakan Tuhan? Kak, siapa sebenarnya yang menciptakan Tuhan? Itu pertanyaan yang sulit, Yanti. Kakak aja tidak tahu pasti jawabannya. Begini loh, Dek. Dan saya undang loh kalian ke sini. Karena adik saya tuh, Yanti, selalu menanyakan siapa yang menciptakan Tuhan. Saya sendiri tidak bisa menjelaskannya. Gimana tuh pendapat kalian? Bu, itu semua pertanyaan yang sulit sekali, Bu. Kita tahu Tuhan itu memang ada, tapi kita tidak tahu siapa yang menciptakannya. Semua itu di luar pemahaman kita, Bu. Iya kan, Bang? Iya, benar. Dek, ada apa? Kelihatan kayak orang bingung gitu. Aku mau tanya, siapa sebenarnya yang menciptakan Tuhan? Tapi satu pun tidak ada yang bisa menjawab. Semakin aku pikirkan, semakin aku bingung. Tidak semua jawaban harus berdasarkan logika. Tuhan itu sang pencipta. Dia tidak diciptakan. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakan. Ini soal iman. Betul. Iman? Iya. Iman itu berarti percaya tanpa harus tahu jawabannya. Tuhan itu di atas segala ciptaan. Oke, ayo. Kadang kita harus menerima dengan hati, Yanti. Tidak semua permasalahan kita harus pahami sekarang. Mungkin kamu benar, Kak. Aku harus lebih menerima dengan iman. Amin, bagus deh. Amin. Nah, ini minumannya. Sekarang diminum dulu. Ayo diminum dulu. Kadang minuman itu juga bisa membuat pikiran kita bisa lebih jernih lagi. Iya nggak? Juga. Ya, benar juga ya. Kita minum ayo. Kita minum. Makasih ya. Oke. Aku harus lebih percaya dengan hati. Bukan semuanya bisa dijelaskan dengan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa yang budiman, berbicara masa eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, ya, ketika Allah menurunkan wahyunya kepada malaikat Jibril alaihissalam dan disampaikan langsung kepada Rasulullah, di mana Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah ya Muhammad bahwasanya Allah itu Esa. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ayat ini menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam sifat 20 juga dijelaskan bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat wajib. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah adalah wujud. Allah ada, kidam, dahulu, dan bako. Allah artinya kekal selamanya. Oleh sebab itu, persoalan manusia memang di dalam Al-Quran, semenjak penciptaan Nabi Adam alaihissalam, setan sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyesatkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesatkan umat Nabi Muhammad SAW. Apakah dari depan, kemudian dia tidak bisa dari depan dari belakang, dia tidak bisa dari belakang dari atas, dan dia tidak bisa dari atas dari kiri dan kanan. Inilah yang menggoda manusia untuk mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berbicara masalah keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, ya, ini harus orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Keimanan itu adalah modal buat mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ada sebelum ada daripada makhluk yang telah diciptakan. Dan kita mengakui keberadaan Allah dengan kita melihat apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang telah kita rasakan, nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkinlah manusia awam seperti kita ini akan bisa melihat eksistensi daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, sudah dijelaskan dalam sejarah bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, meminta wujud, memperlihatkan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Nabi Musa alaihissalam mengalami pingsan yang dahsyat. Ya, oleh sebab itu mari, ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mempercayai keberadaan Allah semata-mata karena keteguhan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma afiqillahu li thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.